Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Karina Febriani yang akan membawakan berita terhangat siang ini di acara Lensa Indonesia Siang. Inilah rangkuman 3 fakta utama hari ini yang akan merangkum dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Tragedi telah mengguncang pondok pesantren Al-Huzini di Buduran, Sidoarjo. Bangunan 3 lantai yang difungsikan sebagai musola ambruk pada Senin sore 29 September 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, tepat saat ratusan santri tengah melaksanakan sholat asyar berjamaah di lantai 2. Insiden ini diduga terjadi akibat kegagalan konstruksi saat sedang dilakukan pengecoran dek atau lantai paling atas bangunan. Menurut sejumlah saksi dan pihak terkait, penopang cor yang berada di puncak bangunan tidak mampu menahan beban, yang menyebabkan struktur runtuh secara berurutan hingga ke lantai dasar. Bahkan Bupati Sidoarjo juga menyebut bahwa bangunan tersebut masih dalam proses pengerjaan dan diduga belum memiliki izin mendirikan bangunan. Hingga malam ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan relawan masih berjibaku melakukan proses evakuasi korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Kondisi bangunan yang tidak stabil dan reruntuhan berbentuk pancake model yang menyulitkan akses tim penyelamat. Sejumlah santri berhasil dievakuasi dalam kondisi luka-luka dan langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat, seperti Rumah Sakit Umum Sidoarjo, Rumah Sakit Siti Hajar, dan Rumah Sakit Delta Surya. Namun operasi penyelamatan masih terus diupayakan karena sejumlah korban lainnya masih dilaporkan terjebak. Data terkini mencatat sudah ada korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi dan proses identifikasi masih terus berlangsung. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur yang telah berada di lokasi untuk memantau langsung dan memastikan penanganan terbaik bagi para korban.
Kami akan terus memantau perkembangan evakuasi dan jumlah korban dari lokasi kejadian. Kita beralih ke kabar dari kawasan pemukiman yang sempat menjadi sorotan nasional akibat diterjang banjir parah beberapa waktu lalu. Perumahan Villa Nusa Indah yang berada di perbatasan Bogor dan Bekasi. Ya pemirsa, pasca banjir yang kala itu meredam rumah warga hingga ketinggian 3-4 meter, kondisi di Villa Nusa Indah saat ini terpantau jauh lebih baik dan aktivitas masyarakat telah kembali normal. Lumpur tebal dan sampah sisa banjir yang sempat memenuhi jalanan dan rumah-rumah kini telah berhasil dibersihkan melalui kerja bakti massal oleh warga dibantu relawan dan pihak pemerintah daerah setempat. Infrastruktur jalan utama dan gang-gang yang sempat rusak parah mulai diperbaiki. Bantuan logistik untuk pembersihan termasuk truk air bersih juga telah memfasilitasi warga dalam membersihkan sisa-sisa kerusakan. Meskipun pemulihan fisik telah mencapai kemajuan signifikan, warga masih dihadapkan pada dampak kerugian material yang besar. Banyak perabot, kendaraan, dan alat elektronik yang tidak terselamatkan. Selain itu, dampak psikologis berupa trauma bagi anak-anak dan lansia masih perlu mendapatkan perhatian serius. Sejumlah warga juga melaporkan bahwa meskipun air telah surut, persoalan mendasar seperti buruknya ancaman banjir susulan masih menjadi kekhawatiran utama. Mengingat perumahan ini merupakan langganan banjir akibat luapan Sungai Cilengsi dan Cikeas. Warga dan perangkat desa setempat terus mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan program mitigasi jangka panjang seperti pembangunan tanggul permanen yang lebih tinggi dan normalisasi kali. Hal ini penting untuk memutus rantai banjir yang terus berulang setiap tahun. Mereka berharap dengan koordinasi yang baik antara warga dan pemerintah, pemulihan di Villa Nusa Indah dapat berjalan sepenuhnya dan ancaman banjir dapat diminimalisir di masa yang akan datang. Mengakhiri acara kita siang hari ini yang datang dari Kota Bekasi, di mana sebuah kawasan perumahan kini menjelma menjadi destinasi favorit baru bagi para pegiat hidup sehat. Perumahan Vida Bekasi yang dikenal dengan konsep green concept dan ruang terbuka hijaunya kini selalu ramai dipadati pengunjung baik dari dalam maupun luar perumahan untuk berolahraga dan menikmati suasana yang asri. Perumahan Vida Bekasi terutama di area sekitar arena sport club dan jalur lari yang mengelilingi kawasan utama mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan khususnya di setiap akhir pekan. Ribuan warga dari berbagai penjuru Bekasi, bahkan Jakarta dan Bogor, memilih kawasan ini sebagai tempat untuk memulai hari dengan aktivitas fisik. Mereka memanfaatkan jogging track yang dikelilingi pepohonan rindang dan area hijau yang membuat kegiatan berlari atau bersepeda terasa nyaman dan sejuk. Daya tarik utama kawasan ini terletak pada fasilitas olahraganya yang terintegrasi. Selain jalur lari, Vida juga memiliki arena sport club yang menyediakan kolam renang, lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, hingga gym, serta menjadi home base bagi berbagai komunitas olahraga mulai dari senam pagi hingga bela diri. Tak hanya itu, kawasan alun-alun dan tepian danau juga sering digunakan sebagai lokasi berkumpulnya komunitas bersepeda atau lari yang menjadikan meeting point yang ideal setelah berolahraga. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran warga urban, pentingnya kesehatan dan kebutuhan akan ruang publik yang memadai untuk beraktivitas. Diharapkan inisiatif seperti ini dapat terus dikembangkan dan ditiru oleh kawasan-kawasan lain untuk memajukan gaya hidup sehat di Kota Bekasi.
dari ragam informasi yang telah kami sajikan untuk Anda dalam Lensa Indonesia Siang hari ini. Mulai dari kisah duka di Sidoarjo, semangat bangkit di Villa Nusa Indah, hingga optimisme gaya hidup sehat di Vida Bekasi. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran utuh dan wawasan mengenai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mewakili seluruh kerabat yang kerja bertugas, saya Karina Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.